Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhan Agung Nugroho dengan NIM akhir 297. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mengenal sejarah dan pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya. Oke, yang pertama adalah pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Al-Ghazali sebagai filsuf yang berpikiran terperinci tentang fenomena ekonomi, sosial, dan budaya pada masa itu, menulis beberapa kitab yang secara cukup rinci dalam memotret persoalan ekonomi. Di antara karya yang beliau tulis terdapat beberapa karya yang secara cukup rinci dalam memotret permasalahan ekonomi seperti kitab Al-Mustasfa Mizan, Al-Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk, dan karya besarnya Ihya Ulumul Al-Din. Maslahah merupakan landasan yang menjadi landasan seluruh pemikiran Al-Ghazali. Dalam teori ekonomi Islam, maslahah sering disamakan dengan konsep utilitas dalam teori ekonomi Barat. Sebelum maslahah dikembangkan sebagai konsep integral dalam bidang ekonomi, maslahah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum Islam yang merujuk pada perwujudan atau pemenuhan maqasid asy-syariah, merujuk pada konsep dasar kesejahteraan sosial Islami yang mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pemikiran Al-Ghazali tersebut menurunkan beberapa pokok topik aktivitas ekonomi, diantaranya perdagangan sukarela, aktivitas produksi, barter, dan reproduksi uang, hingga peranan negara dalam mengelola keuangan. Pemikiran Islam Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak terfokus kepada ekonomi makro yang terkait dengan pemerintah dan mekanisme pasar. Keadilan dan kemaslahatan menjadi hal penting dalam pemikirannya. Demikian pula fungsi dari negara sebagai lembaga yang mengayomi warga negaranya harus berjalan secara optimal. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mampu melaksanakan aktivitas ekonomi dengan baik dan terpenuhi seluruh kebutuhannya serta tidak ada kerugian yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa pemikiran ekonomi dari kitabnya yang ada kitab Fatwa dan kitab Al-Hisbah. Yang pertama, peranan pemerintah dalam ekonomi. Yang kedua, uang dan kebijakan moneter. Yang ketiga, mekanisme pasar. Yang keempat, institusi hisbah. Yang kelima, kompensasi dan regulasi harga. Yang keenam, kerjasama dan keuntungan yang setara atau adil. Yang ketujuh, tak kekayaan. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Qayyim dalam tulisannya telah menyentuh beberapa persoalan berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, dan manusia bukan ekonomi, bukan homo ekonomi, konsep keadilan dan nilai etika dalam ekonomi, aktivitas ekonomi, kerjasama dan kesejahteraan, pemilikan harta kekayaan oleh individu, dan peranan kerajaan dalam ekonomi. Lalu ada pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Berikut ini diuraikan beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Yang pertama, persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah bagian ke-5. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang
tidak terbatas, dan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Yang kedua, usaha pribadi dan perusahaan umum. Pembagian ini ternyata juga di dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah. Dalam surat Hud ayat 6, Allah memakai perkataan bagi segala makhluk yang telah tadi. Ketiga, mata uang memegang peranan penting. Kalau hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat perdagangan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang perdagangan yang selanjutnya dalam mata uang. Yang keempat, soal-soal ekonomi dalam bidang kapital. Uraian selanjutnya tentang soal-soal ekonomi diberikan pada lebar oleh kepala di dalam yang konsumen yang dibaginya menjadi 33. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.